Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, kembali lagi bersama kami. Saya Ali Topan dalam program Sang Pencerah. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang perspektif caleg untuk daerah, masyarakat, dan khususnya Kota Pekanbaru. Nah, saya tidak akan bahas sendiri di sini. Saya ditemani dengan narasumber kita, Ayahanda Ustadz Muhammad Zulfadli MPD, tokoh Muhammadiyah yang hari ini juga sedang mengikuti proses pencalonan legislatif untuk memperjuangkan suara-suara rakyat di Kota Pekanbaru. Oke, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya nih ya? Alhamdulillah sibuk dengan kegembiraan. Iya. Karena ini ya, hari ini udah mulai masuki waktu injury time. Ya, sepertinya. Kurang sekitar 20 atau 15 hari lagi ya. Tapi makin asik. Makin asik ya. Makin asik. Oh, biasanya makin masuk makin agak-agak serem nih ya. Tergantung kita menanggapi. Karena pekerjaan ini tidak ada yang berat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berbahagia dengan kesibukan. Tapi kalau biasa kita tidak sibuk, memang terasa mengagetkan. Tapi kalau memang sudah menjadi rutinitas kita kesibukan, insya Allah kesibukan yang menyenangkan. Iya. Nah jadi ya tadi ayah bilang rutinitas yang menyibukkan. Kira-kira begitu kan. Nah jadi sebetulnya rutinitas saya ini seperti apa sebetulnya? Iya. Kalau keseharian kita itu kan memang harus pandai melatih dan membina diri kita. Insya Allah saya melatih itu dari jam 4 pagi. Jam 4 pagi bangun, mandi, lalu mewajibkan tahajud, mewajibkan baca Al-Quran, lalu mewajibkan menghafal ayat atau hadis sepotong, salat ke masjid. Setelah itu kita nulis, makanya di Facebook itu saya selalu nulis pengajian, satu ayat dituntaskan. Setelah itu olahraga antar anak sekolah, lalu fantasyiru fil ard. Fantasyiru fil ard ini sekarang nambah. Biasanya kan karena saya memang bergelut di bidang ekonomi, biasanya langsung ke gudang dan ke toko. Sekarang enggak, saya ambil 1-2 jam itu saya sosialisasi, memperkenalkan diri ke masyarakat sebagai salah satu calon DPRD Kota Pekanbaru Dapil Bukit Ayah Sail Dapil 4 insya Allah. Jadi hanya menambah waktu kesibukan, tapi nyari setiap hari sehingga seperti maraton ya kan, tidak terlalu sesak. Sebagian orang kan langsung lari. Kalau saya tipenya tidak seperti itu. Betul-betul jalan itu seperti maraton sehingga kita tidak ngos-ngosan. Kita ukur kecepatan kita baik secara kemampuan fisik, kemampuan pemikiran maupun kemampuan finansial. Ibaratkannya kita berpacu dengan kestabilan, insya Allah kita berusaha paling dulu sampailah. Dalam penterjemahannya kita usahakanlah bertarung itu memang betul-betul menjadi pemenang insya Allah. Luar biasa. Nah, jadi ternyata menjadi calon legislatif ini hanya rutinitas tambahan ya? Iya, karena tidak boleh menghilangkan pekerjaan yang sudah ada. Saya ini pebisnis itu tidak boleh terganggu. Saya ini pendakwah tidak boleh terganggu. Saya ini pengurus organisasi tidak boleh terganggu. Dan sementara jadi caleg ini sesuatu yang gaib, itu yang belum pasti. Cuma bukan arti kita bersantai-santai. Nah, di semua kegiatan itu kita selipkan bagaimana peran caleg kita. Jadi terbawa semua. Jadi semuanya tercover. Jangan nanti sebagian orang fokus kemari, dia tinggalkan yang lain. Akhirnya bagaimana? Dapat 1 hilang 3. Jangan sampai seperti itu. Siap. Nah, jadi ayah ini kan sebagai caleg dan juga sebagai tokoh Muhammadiyah udah sangat senior lah di Muhammadiyah, dan hari ini mau menampung aspirasi masyarakat yang lebih luas. Karena kalau Muhammadiyah mungkin kita bisa tengok skupnya lah ya. Nah,
Nah ini sekarang kan berangkat dari Partai PKS. Nah terus di Dapil 4. Nah, nomor urut 4. Nomor 4 insyaallah. Insya Allah. Dapil 4 nomor urut 4 mudah diingat. Nah, ya. 2024 lagi. Wah. Ya, tanggal 14. Tanggalnya 14 Februari. Oke. Jadi teman-teman semua yang menonton ingat ya, di sekeliling kita, di lingkungan Muhammadiyah ada yang sedang berjuang untuk menjadikan Pekanbaru ini lebih baik lagi. Nah, khususnya nanti di Dapil Bukit Raya dan Sail. Nah, ini ada ayahanda kita dari tokoh Muhammadiyah yang insya Allah siap ya. Nah, jadi ya karena berangkatnya tentu berangkat mewakili aspirasi masyarakat. Nah, ini kalau kita ngomong masyarakat berarti kan kita ngomong Pekanbaru nih ya. Iya. Pekanbaru ini kan sebagai tempat berkumpulnya orang ya, sangat heterogen. Nah, itu kira-kira gimana itu ya menurut pandangan ayah? Sebenarnya secara kebenaran itu tercover, terutama kita di Muhammadiyah sebagai seorang muslim yang benar, itu memang peran kita harus menjadi rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin ini bukan hanya dinikmati oleh keluarga kita saja, bukan hanya Muhammadiyah saja, bukan hanya PKS saja. Kalau memang sudah duduk di legislatif itu kita udah milik umat. Artinya kita memang untuk menjadi penyambung lidah mereka, untuk menyampaikan keluhan-keluhan mereka yang akan kita pecahkan bersama dan kita cari solusi bersama dengan pihak-pihak yang terkait yang memang memiliki kapasitas untuk melakukan kebaikan bersama itu. Jadi makanya dimanapun dan dari manapun kita berangkat, kita harus mampu menjadi orang yang milik bersama. Jangan hanya milik kelompok tertentu saja. Jadi kelompok ini hanya sebagai sarana untuk menguatkan. Jadi kita himpun beberapa kelompok, organisasi, komunitas dan partai supaya memang kita sama-sama terangkat. Kalau sudah di atas itu memang kita udah milik umat. Artinya bisa dimanfaatkan untuk kebaikan oleh siapa saja. Jangankan dengan sesama muslim, dengan non muslim saja kita tidak boleh berbuat zalim. Selama tujuannya sama-sama kebaikan, kita harus merangkul sama-sama. Jadi semua kebaikan ini dengan siapa saja pasti cocok. Yang tidak cocok itu memang yang tidak baik dan menyalahgunakan wewenang mana-mana. Nah ini yang perlu diluruskan dalam kondisi sekarang. Nah, jadi ini ada wacana besar dan juga tampungan aspirasi yang besar nanti dari masyarakat. Nah, tapi sebelum ke sana ya, memantapkan diri ya untuk menampung aspirasi itu semua dan menjadi salah satu jembatan bagi masyarakat. Nah, ini keluarga ini gimana ya? Ya, sebenarnya kalau orang yang mau terjun menjadi wakil rakyat, harus dia tahu dulu kenapa dia mau jadi wakil rakyat. Berarti permasalahan yang dirasakan di tengah-tengah masyarakat ini udah menjadi perhatian. Contoh, ekonomi yang harusnya tidak bermasalah di negeri yang subur ini, ya kan? Ya. Sarana dan prasarana seperti jalan harusnya tidak masalah. Kenapa? Karena sumber dayanya ada, ya kan? Nah, sekarang sumber daya itu dan sarana dan prasarana itu tidak terakomodir dengan baik dan benar. Nah, di sana itulah kita mencoba merasa terpanggil untuk berpikir bersama, mengarahkan kepada kebenaran yang ada. Jadi siapapun dia, kita sentuh hati dia, kita sentuh pemikiran dia, kita sentuh kemampuan dia. Yuk sama-sama kita memang berfastabiqul khairat untuk mencari kebaikan bersama, untuk manfaat bersama. Jadi sebenarnya makanya untuk menjadi calon legislatif ini jangan karena keinginan semata, mesti ada tinjauan-tinjauan, mesti ada ukuran-ukuran pantas tidak kita untuk maju. Jangan asal maju saja. Nah, seperti kondisi sekarang banyak orang berpikir kalau dia punya duit bisa maju, kalau dia punya koneksi bisa maju. Ini boleh jadi benar, boleh jadi tidak.
duit sebagai pendukung boleh, koneksi sebagai pendukung boleh, tapi mempersiapkan kemampuan itu yang lebih boleh lagi. Jadi jangan karena anak finansial, karena koneksi, karena punya jenjang, alhasil apa yang terjadi? Sehingga tidak memikirkan mampu tidak mampu merealisasikan agenda-agenda yang harusnya menjadi tanggung jawab dia untuk dinikmati oleh masyarakat. Harus seperti itu, harus berkaca diri, harus berkaca diri baru maju. Menghitung-hitung diri kita lah, jangan asal-asalan. Iya, harus matang perhitungannya. Harus matang. Ini wakil rakyat. Dosanya nanti dosa bersama yang akan kita pikul. Ya kan, bukan dosa kita sendiri. Wakil rakyat berarti kita mewakili kebaikan dan mewakili dosa mereka. Jangan salah. Berat ini. Makanya kalau orang-orang yang betul paham ini adalah tugas, itu denyut jantungnya itu takut kalau tidak amanah. Jangan denyut jantung itu mencari sesuatu dengan kemampuan yang ada. Ini bahaya. Ini bahaya. Ini yang sering terjadi, yang harusnya hanya sarana menjadi tujuan. Nah, bertengkarlah memperebutkan sarana. Ini bahaya nih. Akhirnya masyarakat dan tujuan dari agenda itu juga tidak terlaksana. Enggak sampai. Ya. Mantap sekali. Nah, jadi tadi soal ayah juga nyinggung soal ini ya. Ada sarana dan prasarana. Jadi kalau kita nengok misalnya ya, masalah di Pekanbaru ini kan sebetulnya tidak banyak ya. Pertama itu banjir. Yeah. Yang kedua itu sampah. Nah, yang ketiga ini jalan rusak. Nah, banyak pertanyaan publik itu sebetulnya begini ya. Kemana sih sebetulnya anggota dewan hari ini? Kok di kota, pusat perkotaan, pusat orang datang, ini kok bisa terjadi hal demikian gitu loh. Nah, ini kira-kira kalau menurut ayah ini gimana nih? Ya, ini sebenarnya kembali ke mentalitas ini. Sebenarnya itu kedisiplinan semua. Misal masalah sampah, kedisiplinan masyarakat untuk penanggulangan sampah. Ya kan? Ya. Bagaimana sampah ini memang yang bisa dihanguskan atau dibakar, atau yang bisa disalurkan atau yang bisa dikubur. Itu kan selesai pada dasarnya. Cuma kadang-kadang edukasi yang tidak sampai, akhirnya melempar saja sampah itu ke kali, ke sungai. Nah, kalau sebanyak ini masyarakat Pekanbaru membuang sampah ke sungai, akhirnya kan terjadi banjir. Terjadi luapan air, luapan air sampai ke jalan, jalan akhirnya hancur. Nah, timbul lagi masalah. Jadi akar masalahnya itu bagaimana mengedukasi masyarakat, lalu bagaimana memang yang menjadi wakil masyarakat ini mempunyai peran untuk memberikan pemahaman dan mengawasi aturan yang ada untuk pemberdayaan sarana dan prasarana yang harus kita jaga bersama. Jadi kata kuncinya memang di sana. Kalau memang masyarakat sadar, yang mengawas, yang bertugas dengan bidangnya masing-masing juga sadar, lalu kita kawal bersama-sama dengan penuh kesadaran, insya Allah jadi. Kenapa? Karena kerusakan itu akibat ulah tangan manusia. Allah berikan kebaikan, tapi karena ulah tangan manusia yang berpikir tidak baik, yang berjiwa tidak baik, akhirnya terjadilah sesuatu ketidakbaikan di tengah-tengah masyarakat. Jadi memang kembali kepada pemahaman dan sikap mental bersama itu sebenarnya. Berarti kawan-kawan semua ya. Nah, ini calon legislatif kita yang insya Allah akan mewakili suara rakyat di Sail dan Bukit Raya. Nah, ini dia ada Pak Zulfadli nomor 4 dari Partai PKS. Nah, kita akan masih tetap lanjut, tapi kita saksikan iklan setelah ini. Oke, kita kembali lagi ya. Semakin dalam kita kenali ayahanda kita Ustadz Zulfadli, calon legislatif Dapil 4 dari Partai PKS nomor 4. Dapil 4 nomor 4. Jangan lupa. Nah, ya, kita tadi sudah banyak nih menyinggung soal-soal yang ada, terus apa yang akan diselesaikan gitu kan. Nah, tapi ya mungkin kawan-kawan juga menanti nih ya. Sebetulnya nih ayah sebagai tokoh Muhammadiyah, terkenal juga sebagai penggerak pengusaha kan.
Nah ini kira-kira program apa sih yang akan mau ditawarkan sama khususnya masyarakat Sail dan Bukit Raya? Nah, yang nanti ini akan menjadi ini nih orang yang kita tunggu-tunggu. Nah, itu ya, kira-kira gimana? Merupakan persoalan mendasar di masyarakat kita. Itu memang bagaimana memang supaya ekonomi ini bisa teratasi. Karena kalau ekonomi memang lemah, semuanya jadi lemah. Karena memang serba ekonomi. Iya kan? Kadal fakru ayakunal kufra. Orang bisa berbuat kufur karena kemiskinan. Wah, betul ya. Alhamdulillah karena saya udah boleh dibilang bertahun-tahun bergelut di bidang ekonomi dan juga ketua jaringan saudagar Muhammadiyah sampai sekarang. Iya. Lalu saya juga wakil ketua Kebuminang. Lalu saya memang dewan pakar juga di IKMI, juga bergerak di bidang ekonomi. Keseharian dengan kawan-kawan kita mengadakan namanya ngobrol bisnis gratis. Ada juga di PKS namanya Forbis, forum bisnis. Jadi kesehariannya memang bagaimana memikirkan pemberdayaan masyarakat dalam membangun ekonomi keumatan, ya kan? Terutama dengan usaha-usaha kecil atau UMKM. Ya? Jadi selama ini kita sudah mengadakan berbagai macam pelatihan mentalitas bisnis, bagaimana cara membuka bisnis, bagaimana mengatasi persoalan bisnis. Jadi karena memang tinggal melanjutkan, berarti kita kerjanya tidak berat lagi. Dan insya Allah ini menjadikan program utama kita, bagaimana membangun mentalitas bisnis dan pendampingan bisnis untuk masyarakat luas, terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam kita. Sumber daya alam kita ini luar biasa, cuma dikelola oleh orang luar. Pertanian dikelola oleh orang luar, perikatan juga seperti itu, perkebunan juga seperti itu. Nah, kita harus kembalikan itu. Jiwa entrepreneurnya kita bangun, lalu kita satukan dengan sumber daya alam yang ada. Ini akan nyatu dia. Dan kita memang punya tim pakar di bidang itu, karena sudah melanjutkan, sudah melakukan kegiatan-kegiatan itu secara bertahun-tahun. Lalu lebih menjurus lagi sekarang, kita tertarik juga karena di lingkungan masjid itu kan masyarakat itu boleh dibilang jemaahnya ramai. Setelah memang dibawa ke masjid, nah setelah di masjid itu kita harus bagaimana memikirkan masyarakat yang banyak itu bisa membangun bisnis bersama. Jadi bisnis lingkungan masjid. Seperti yang terjadi di Joko Karyan, ya kan? Atau seperti yang terjadi di mana satu lagi nih, ya kan? Lupa juga kan? Itu luar biasa. Jadi pemberdayaan ekonomi masjid. Lalu yang sedang berkembang sekarang dari teman-teman komunitas kita itu pemberdayaan wakaf produktif. Ya kan? Bagaimana memang wakaf ini dikumpulkan, ini menjadi modal sehingga hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat, apakah khususnya sekitar masjid atau masyarakat luas. Jadi memang kecenderungan kita mengarah kepada pemberdayaan ekonomi umat. Karena ekonomi apabila memang bermasalah, semuanya jadi masalah. Apa sekarang yang tidak berlandaskan uang? Coba. Iya, apapun masalahnya uang. Dan ini harus menjadi perhatian khusus dan juga bermula dari mentalitas. Ingat Abdurrahman bin Auf waktu hijrah ke Madinah, tidak punya apa-apa. Waktu ditawari oleh kaum Ansar dikasih istri dan dikasih harta, tidak mau dia. Inilah mental pebisnis. Tunjukkan kepada saya di mana pasar. Jadi mentalnya itu memang mental petarung, bukan mental suka dikasihani. Tapi walaupun dia sedang tidak ada, mentalnya itu memberi, mentalnya itu bertarung. Nah, mentalitas petarung dalam pebisnis ini sangat perlu sekali untuk pelaku UMKM untuk kondisi sekarang. Nah ini, itu perlu kita carikan solusi. Dan insya Allah kita sudah sudah ada komunitas, sudah ada artinya kawan-kawan pakar yang bisa diberdayakan soal itu. Oke, berarti
ini udah sebetulnya udah sangat mengakar nih ya. Insya Allah. Tinggal maju sebagai wakil rakyat ini, kalau terpilih ini mau diperluas lagi gitu. Iya. Jadi akses-akses mungkin yang hari ini masih tertutup, kita buka dari situ. Iya. Oke, luar biasa. Nah, jadi kawan-kawan ya, jangan khawatir lagi ya, soal ekonomi ternyata menjadi prioritas bagi tokoh kita ya, Ustadz Muhammad Zulfadli. Nah, jadi sudah tergambar nih nanti ke depan ya, kita akan bangun bersama ekonomi umat tadi itu. Nah, jadi ya kabar-kabarnya nih ya, karena ayah sebagai tokoh Muhammadiyah tentunya sudah keharusan nih bagi warga Muhammadiyah atau bagi Muhammadiyah itu memberikan rekomendasi dukungan terhadap ayah nih kan gitu. Nah, tapi kira-kira ada nggak ya? Ini yang sering jadi pertanyaan tuh, ketika dia sudah terpilih hilang nih. Yeah. Ah, gitu. Jadi kacang lupa kulitnya. Iya. Jadi kira-kira kemungkinan atau ada komitmen nggak yang mendalam mungkin yang mengikat biar kita nggak akan hilang gitu. Nah, itulah. Jika tidak Muhammadiyah atau bukan karena bental berbuat Muhammadiyah, saya sudah banyak ditawari berbagai macam kepengurusan di luar. Kata kuncinya satu, jangan angkat saya sebagai pengurus di luar. Kenapa? Karena darah saya ini asli Muhammadiyah. Itu tidak bisa ditukar itu. Itu tidak bisa ditukar itu. Tidak bisa itu ya? Ya, jadi memang sangat salah dan keliru kalau seandainya Muhammadiyah tidak memberikan dukungan kepada saya. Karena kalau di Torres darah ini jelas darah Muhammadiyah. Lalu gitu ya. Boleh ditanya di luar, kami masukkan Ustadz pengurus ini, ketua ini segala macam. Jangan. Saya sedang memimpin di Muhammadiyah. Karena aturan di Muhammadiyah, kami memimpin di sana, tidak boleh memimpin lagi di luar dengan istilahnya organisasi dengan kebijakan yang sama. Dan itu sangat mengakar sekali itu. Tidak perlu diragukan lagi, insya Allah. Dan sudah jelas. Karena kita memang diangkat dan didukung oleh warga Muhammadiyah. Bagi seorang, apalagi saya memang udah tergolong orang tuanya Muhammadiyah, itu merupakan kewajiban diminta tidak diminta untuk memperhatikan Muhammadiyah secara khusus, itu udah pasti itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apalagi kita organisasi Muhammadiyah ini bukan organisasi kaleng-kaleng ini. Organisasi yang sudah menasional bahkan internasional. Itu secara dunia Muhammadiyah itu memang nomor wahid itu. Tidak bisa diingkari survei seperti itu. Dan peluang untuk besar di Muhammadiyah, ya kan, punya power di Muhammadiyah itu jangan disia-siakan. Jadi Muhammadiyah betul-betul menjadi mentalitas diri saya sebenarnya seperti itu. Nah, cuma orang Muhammadiyah kan kelebihannya ada di mana-mana. Ada di PKS, ada di partai lainnya kelebihan Muhammadiyah. Nah, jadi pesannya itu silahkan kemana-mana, silahkan kita di mana-mana, tapi akarnya itu tidak akan pernah tercabut di Muhammadiyah. Kali ya. Nah, jadi kalau sebagai kader Muhammadiyah ditanya tentu, inilah calon legislatif yang layak ya, yang harus kita pilih nih. Oke, pemirsa. Nah, itu tadi salam sapa dari ayahanda kita, ayahanda Muhammad Zulfadli. Nah, oke, sebelum itu mungkin begini ya. Kadang-kadang kita itu selalu salah dalam menitipkan harapan. Padahal kita itu hidupnya itu dijamin dengan harapan. Jadi kalau kita titipkan dengan harapan itu dengan orang yang salah, ya maka selama 5 tahun ke depan ya itu kita nggak bisa tuntut itu. Maka harapan itu jadi abu. Nah, jadi gimana nih ya, mungkin dari ayah lah statementnya, closing statement untuk program kita ya, yang terus untuk mengedukasi masyarakat Kota Pekanbaru agar cerdas dalam memilih. Nah, kira-kira. Alhamdulillah, seperti yang saya bilang pertama, kita berangkat itu dengan mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri karena memang sudah berbuat selama ini. Dan alhamdulillah kita terkhusus bergerak di bidang
perekonomian. Terutama sekali bagaimana membangun mentalitas bisnis, mentalitas entrepreneur yang masih kurang di Indonesia. Di Indonesia ini masih di bawah 2%. Nah, bagaimana? Ini udah kita agenda ini kita udah lakukan setiap hari. Nah, dengan power kita nanti di legislatif, kita akan melakukan kekuatan yang lebih dalam pembinaan mentalitas. Lalu yang kedua, selama ini kita udah ratusan juga membina UMKM, pendampingan usaha kecil. Nah, ya, yang tercatat di catatan saya itu yang aktif itu udah hampir 200 orang yang kita dampingi dengan modal kecil. Dan ini dengan power kita nanti di legislatif, ini bisa kita kuatkan dan kita berdayakan lagi. Sehingga makin banyak UMKM yang terdampingi oleh tim kita untuk bagaimana menghidupkan ekonomi kemasyarakatan. Nah, apalagi kita punya tim pemberdayaan wakaf produktif, pemberdayaan ekonomi masjid yang panduannya memang kita sudah pegang semua. Nah, di samping kita memang memperhatikan masyarakat kita secara luas sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, apalagi di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah kita jaringan saudagar Muhammadiyah. Bergeraknya sudah di situ. Dan Muhammadiyah memang memiliki potensi yang luar biasa dan sudah bergerak di ekonomi. Ini tinggal kita bagaimana memang memperkuat saja lagi untuk pemberdayaan ekonomi di Muhammadiyah ini. Dan insya Allah program-program itu sebelum kita mencalonkan diri, kita sudah tanamkan inilah yang jelas dan mungkin kita buat secara nyata dan kita buktikan. Dan insya Allah itu bukan janji-janji belaka dan kita memang harus buktikan harapan itu nyata apa adanya. Kenapa? Karena bicara tentang yang sudah kita lakukan selama ini tanpa kita ada di legislatif. Oke, siap. Nah, itu ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita mau ngobrol sama ayahanda kita ini atau tokoh agama ya, kalau kita naikkan ke Kota Pekanbaru, ini panjang ya, ini sangat panjang. Nah, tapi inilah ya, karena kita ini, jadi kita dibatasi oleh waktu. Nah, tapi jangan ragu kawan-kawan, next kita akan lanjut lagi ya. Kita akan lakukan pertemuan lagi, insya Allah ya. Apalagi ketika nanti ayahanda kita itu terpilih menjadi anggota Dewan Kota kita dari Dapil 4 dari Partai PKS. Nah, ini tentu kita bisa lihat nih bersama nih nanti program apa yang akan turun, ekonomi keumatan model apa yang akan diberikan sama kita semua. Nah, jadi kembali lagi saya ingatkan, titipkan harapan dengan orang yang benar, orang yang tepat, jangan sampai salah. Nah, itu ya. Ada ayahanda kita, ayahanda Muhammad Zulfadli, Dapil 4, nomor 4, milihnya di 14 Februari. Nah, sebagai orang yang muncul dari Muhammadiyah, inspiratif, bagus sekali ya. Dan juga ternyata sudah sangat luas nih. Nah, ini kalau Muhammadiyah sia-siakan. Nah, nih kawan-kawan semua. Nah, ayah ini punya sudah banyak yang mau meminang. Nah, artinya untuk warga Muhammadiyah satukan suara ya, fokuskan. Nah, karena ini adalah orang kita, programnya juga sangat bagus. Prioritasnya adalah ekonomi umat tadi itu. Nah, tentu kalau ini ya salah satu tokoh yang jadi kebanggaan kita, apalagi nanti mendapat amanah betul-betul menjadi dewan di parlemen nanti. Nah, jadi ya ini ya mungkin inilah ya boleh disapa masyarakat kita karena ini yang menonton banyak nih ya. Yeah. Ya, yang nonton banyak masyarakat kita, silahkan disapa ya ke sebelah sini ya. Nah, silahkan disapa ya penonton kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat yang berbahagia dimanapun berada, saatnya kita berjuang bersama dalam bingkai kebaikan. Ingat pesan Erdogan,
jika orang baik tidak mau berpolitik, jangan salahkan kalau kita dipimpin oleh orang yang tidak baik dalam bahasa lainnya. Kalau beliau memang menulisnya kita dipimpin oleh orang jahat, mungkin kalimat yang saya pergunakan orang yang tidak baik, orang yang tidak amanah. Karena memang kita sebagai seorang muslim wajib adil, wajib jujur, wajib melayani, wajib memang menjaga kesamaan dan kebersamaan. Dan wadah yang terbagus sekarang kita adalah di legislatif. Kenapa? Kalau untuk berdakwah ke sana kemari kita sudah puas. Tapi bagaimana memang kebijakan kita itu ditentukan oleh tanda tangan kita atau kebijakan kita. Dengan kebijakan itu kita akan mencoba berjuang, berdakwah, menegakkan kebenaran sehingga kita betul-betul mendapatkan kebahagiaan, keberkahan di dunia dan insya Allah berjumpanya nanti di surga. Kenapa? Karena motonya kita berdakwah, kita beribadah melalui politik. Luruskan niat, benarkan cara kita dengan potensi yang terbaik, istiqamah dengan kebenaran, hanya mencari ridha Allah. Jadi karena hidup adalah ibadah, jangan sia-siakan kesempatan ini. Bismillah, saya mohon doa dan restu kepada kita semua. Tanggal 14 Februari 2024 Partai PKS nomor 8 nomor urut 4 Haji Muhammad Zulfadli MPD. Insya Allah kita bergerak bersama, menang bersama, kita nikmati bersama insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, kawan-kawan. Nah, jadi itu ya yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan semua. Kita itu hidup dengan harapan ya. Nah, maka jangan sampai salah menitipkan harapan. Khusus masyarakat Bukit Raya dan Sail ya, daerah pemilihan 4 Kota Pekanbaru ya. Jangan ragu lagi. Nah, ini dia. Jangan ragu lagi, pilih nomor 4 dari Partai PKS Ayahanda Muhammad Zulfadli MPD. Nah, oke, sekian. Salam kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.